Listrik searah. KD 3.1 di kelas 12 adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun KD keterampilannya adalah melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaan. Ini adalah KD yang pertama di kelas 12 semester ganjil untuk tahun ini. Baik anak-anak, sekarang kita langsung masuk ke materi tentang prinsip kerja peralatan listrik searah. Atau mungkin nanti akan lebih spesifik, kira-kira alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja listrik arus searah. Baik, ini adalah alat komunikasi yang sudah digunakan oleh semua kalangan. Apa ini anak-anak? Ya, ini adalah sebuah gadget atau eh, handphone ya. Kalau yang kalian gunakan berarti yang setiap orang sekarang miliki itu adalah handphone. Oke, pertanyaan Ibu untuk gambar yang ada di sini. Sekarang kalian sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara 100%. Dari jam 7 sampai setengah 4. Apa yang akan terjadi dengan kondisi handphone kalian ketika jam sudah menunjukkan jam 1 ataupun jam 2? Apa yang akan terjadi pada handphone kalian? Oke, salah satunya berarti kemungkinan baterai pada handphone kalian itu sudah berkurang. Nah, kita lihat. Nah, sekarang ketika baterai sudah berkurang, apa yang Anda asumsikan dengan gambar ini kaitannya dengan materi kita? Oke, di sini ada gambar baterai yang sudah lowbat, kemudian di sebelah kanannya ada baterai yang sudah lowbat tersebut dicas oleh apa ini namanya? Ya, ini adalah power bank. Nah, power bank tadi itu salah satu contoh peralatan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip kerja arus searah. Selain itu, kendaraan yang kalian gunakan setiap hari, baik itu kendaraan bermotor ataupun mobil, ya. Nah, mobil dan motor itu bisa berjalan karena ada aki ya. Aki yang dipasang pada mobil ini adalah berfungsi sebagai sumber arus listrik. Kalau tidak ada ya mobilnya kan nggak bisa jalan ya, mogok atau ya berhenti aja gitu. Coba aja dicabut akinya, kan nggak bisa ngapa-ngapain kecuali didorong. Nah itu beda lagi judulnya. Oke, mobil memerlukan sumber arus searah untuk menghidupkan peralatan-peralatannya. Nah ini adalah dua contoh kecil untuk peralatan yang atau yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip arus searah. Oke, sekarang kita lihat. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, nah penggunaan peralatan elektronik tadi ya salah satunya elektronik kan handphone. Nah, selain handphone kan ada komputer, ada kamera digital, ada laptop. Nah, peralatan elektronik seperti jam dinding, kemudian kamera digital ataupun mainan elektronik yang memerlukan baterai. Nah, ini yang merupakan sumber arus listrik searah. Nah, laptop dan handphone juga menggunakan baterai yang dapat diisi ulang agar dapat terus beroperasi. Nah, inilah peralatan-peralatan dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan prinsip arus listrik searah. Nah, silahkan nanti tambahkan di catatan kalian apa itu pengertian listrik arus searah. Oke, selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, ya listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ada dua jenis listrik, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, perbedaannya di sini arus searah memiliki nilai dan arah arus yang tetap, adapun arus bolak-balik memiliki nilai dan arah arus yang berubah-ubah. Oke, berikutnya
Seorang fisikawan Jerman ini banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Namanya adalah George Simon Ohm. Karyanya yang paling dikenal adalah teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam rangkaian listrik yang disebut dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm yang menjelaskan tentang kuat arus listrik, ataupun nanti kalian akan menemukan hukum Ohm yang menjelaskan tentang hubungan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik, itu adalah besaran-besaran yang harus kalian ketahui di materi listrik arus searah ini. Oke, kita lihat ya. Nah, apa perbedaan arus listrik dengan kuat arus listrik? Kalau kita lihat di sini, arah arus listrik yaitu searah dengan aliran muatan positif atau berlawanan dengan arah aliran muatan negatif. Atau ya, yang disebut dengan muatan negatif itu adalah elektron, ya, muatan positif itu adalah proton. Oke. Nah, sedangkan kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang melewati kawat persatuan waktu pada suatu titik. Jadi perbedaan arus listrik dan kuat arus listrik adalah kalau arus listrik itu alirannya, ya, aliran muatan listriknya, sedangkan kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang melewati penghantar persatuan waktu pada suatu titik. Nah, persamaannya bisa kita lihat dalam persamaan yang akan ditayangkan di sini. Oke. Nah, kuat arus listrik yang mengalir pada kawat adalah jumlah muatan listrik yang melewati kawat persatuan waktu pada suatu titik. Itu simbolnya adalah I sama dengan Q per T atau NE dikalikan QE per T. Nah, keterangannya di sini ada, di mana I itu adalah kuat arus dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, T adalah waktu dengan satuan sekon, kemudian NE di sini adalah jumlah elektron, dan QE adalah nilai muatan elektron, di mana besarnya muatan elektron itu, satu muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, di buku yang kalian pegang mungkin ada sedikit perbedaan ya. Di buku yang kalian pegang adalah persamaannya I sama dengan N dikalikan E per T. Itu sama saja. Oke, contoh kasusnya bisa kita lihat di sini. Nah, sebuah lampu dilalui arus selama 10 sekon. Elektron yang mengalir selama waktu tersebut sebanyak 4 kali 10 pangkat 19. Jika muatan listrik satu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, maka arus yang mengalir sebesar titik-titik ampere. Nah, silahkan ini nanti Anda selesaikan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Oke, selanjutnya kalau kita bicara listrik, maka ada besaran-besaran listrik di situ dan besaran-besaran tersebut dapat dihitung. Nah, untuk alat-alat ukur yang ada pada materi listrik, yang pertama yaitu alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik itu disebut ampere meter. Kemudian yang kedua adalah voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, dan yang ketiga adalah dan yang ketiga adalah ohmmeter atau hambatan listrik untuk mengukur hambatan listrik. Gambar-gambarnya bisa Anda lihat di sini. Ini yang pertama ya. Oke, yang membedakan dari alat-alat ukur tersebut nanti adalah pada skalanya. Di sini ada dua gambar, ada skala untuk ampere meter dan ada skala untuk voltmeter. Untuk ampere meter nanti skalanya ditandai dengan huruf A, atau kalau yang ditampilkan di tayangan ini di situ ada mikro A. Nah, maka ini yang termasuk ke dalam skala untuk ampere meter, dan yang sebelahnya ini adalah skala untuk voltmeter. Nah, ampere meter ini untuk mengukur arus, voltmeter untuk mengukur tegangan. Selanjutnya untuk ohmmeter. Nah, ini alat
untuk mengukur hambatan listrik atau ohmmeter. Nah, di sini tandanya ini ya, ini adalah satuan untuk hambatan listrik yaitu ohm. Nah, ini skala yang ditunjukkan oleh ohmmeter. Beda ya antara ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Adapun selanjutnya yang di sebelahnya, nah ini mah gening, ini mah banyak ya skalanya, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam. Nah ini skala untuk multimeter. Apa itu multimeter? Nah, multimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mempermudah penggunaan maupun penyimpanan. Ya, saat ini ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter dibuat dalam satu kesatuan alat yang dinamakan multimeter. Ada multimeter analog dan ada multimeter digital. Seperti ini gambarnya, perbedaan multimeter analog dan perbedaan multimeter digital. Nanti kita bisa lihat kalau alatnya ada di laboratorium fisika ya. Insya Allah nanti akan Ibu bawa ke kelas. Nah, kemudian, di sini ada yang membedakan untuk pengukuran alat listrik pada ampermeter dan voltmeter. Biasanya rangkaiannya adalah untuk mengukur ampere, itu rangkaian yang digunakan adalah rangkaian listrik secara seri. Ini untuk mengukur kuat arus listrik. Sedangkan untuk mengukur tegangan listrik, rangkaiannya digunakan adalah rangkaian paralel. Nah, bagaimana membaca hasil alat ukur listrik ini? Membaca hasil pengukurannya bisa kita lihat di sini ada dua alat. Yang pertama ampermeter dan voltmeter sebagai contoh ya. Bahwa cara membacanya adalah hasil pengukuran itu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan batas ukur. Nah, di sini hasil pengukurannya bisa kita lihat ada jarum yang menunjukkan angka tertentu, ini disebut skala yang ditunjuk. Kemudian batas tertinggi untuk skala yang ada pada alat adalah disebut dengan skala maksimum. Dan batas ukur, nah ini di sini ada DC 0 sampai 3 ampere. Maka batas ukur ampermeter untuk alat ini adalah 3 ampere. Begitupun untuk yang voltmeter. Sama ya. Ini skala yang ditunjuk. Oke, kemudian yang ini adalah skala maksimum dan yang ini adalah batas ukurnya. Angkanya di sini 10 volt, berarti batas ukurnya adalah 10 volt. Jadi nanti hasil pembacaan, hasil pengukurannya adalah skala yang ditunjuk dibagikan skala maksimum dikalikan batas ukur. Baik, nah demikianlah pemaparan materi yang pertama untuk pengantar pada materi listrik arus searah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.